Pada malam ketiga, Syahrazad dengan lembut memulai kisah baru, membawa Raja Syahriar ke dalam dunia fantasi yang penuh misteri dan pelajaran hidup. Suara lembutnya memenuhi ruangan, dan Raja yang semakin terpesona oleh cerita-ceritanya mendengarkan dengan seksama. Kisah Malam Ketiga dan Ratu Laut. Di sebuah kerajaan yang dikelilingi oleh laut biru yang tenang, hiduplah seorang putri bernama Soraya. Thobar. Putri Soraya adalah seorang gadis yang sangat cantik, bijaksana, dan berjiwa petualang. Sejak kecil, ia selalu tertarik dengan laut dan misteri yang tersembunyi di bawah permukaannya. Ia sering duduk di tepi pantai, memandang jauh ke cakrawala, bertanya-tanya tentang kehidupan di bawah laut yang tidak pernah ia lihat. Suatu hari, saat Soraya sedang berjalan di tepi pantai seperti biasa, ia melihat sebuah perahu kecil yang terombang-ambing di laut. Rasa penasaran membawanya lebih dekat, dan tanpa ragu, ia naik ke perahu itu. Namun, begitu ia duduk di dalam perahu, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan perahu itu mulai melaju cepat ke tengah laut tanpa arah yang jelas. Soraya berusaha keras mengendalikan perahu, tetapi kekuatan angin dan arus laut terlalu kuat. Tak lama kemudian, kabut tebal menyelimuti laut, membuatnya tidak bisa melihat apa-apa. Soraya merasa cemas dan takut, tetapi ia tetap berusaha tenang. Saat itulah, ia melihat sebuah cahaya terang di kejauhan. Tampak seperti sinar dari sebuah istana yang berdiri di tengah laut. Dengan hati-hati, ia membiarkan perahunya mendekati cahaya tersebut. Begitu perahunya tiba di depan istana, kabut mulai menghilang. Dan Soraya terkejut melihat bahwa istana itu terbuat dari karang berwarna-warni dan mutiara yang bersinar. Pintu gerbang istana terbuka, dan di sana berdiri seorang wanita cantik dengan pakaian berkilauan seperti permukaan laut di bawah sinar matahari. Wanita itu berkata, "Selamat datang, Putri Soraya. Aku adalah Ratu Laut, penguasa semua yang ada di bawah permukaan air. Aku telah menunggumu." Soraya yang terkejut dan bingung bertanya, "Mengapa aku di sini? Bagaimana kau tahu siapa aku?" Ratu Laut tersenyum lembut. "Sudah lama aku mengawasi kerajaanmu dari jauh, dan aku tahu bahwa kau memiliki hati yang penuh dengan keberanian dan keinginan untuk belajar. Kau dipanggil ke sini untuk menyelesaikan sebuah tugas penting, tugas yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang murni hatinya seperti dirimu." Soraya yang penasaran bertanya, "Tugas apa yang kau maksud?" Ratu Laut menjelaskan bahwa dunia bawah laut sedang dalam bahaya besar. Sebuah kutukan kuno telah menimpa kerajaan laut, menyebabkan banyak makhluk laut kehilangan kekuatannya dan membuat kerajaan itu terpecah-pecah. Hanya seorang yang hatinya murni yang dapat mematahkan kutukan itu dengan menemukan mutiara jiwa, permata yang menyimpan kekuatan untuk memulihkan keseimbangan alam laut. Tetapi mutiara itu tersembunyi di tempat yang sangat berbahaya, lanjut Ratu Laut. Hanya mereka yang berani menghadapi ketakutan terdalam mereka yang bisa menemukan dan membawa kembali mutiara tersebut. Soraya, yang selalu berjiwa petualang, merasa terpanggil untuk menjalankan tugas ini. "Aku akan melakukannya," katanya dengan mantap. "Aku akan mencari mutiara jiwa dan menyelamatkan kerajaan laut." Ratu Laut memberi Soraya sebuah kalung dari kerang berwarna emas. "Kalung ini akan membantumu dalam perjalananmu. Saat kau dalam bahaya, kalung ini akan menunjukkan jalan yang benar. Namun, ingatlah, keberanian dan kebijaksanaanmu adalah senjatamu yang paling kuat." Dengan semangat yang membara, Soraya memulai perjalanannya. Ia menyelam ke kedalaman laut, melewati hutan rumput laut yang lebat dan gua-gua karang yang gelap. Setelah berhari-hari menjelajahi dasar laut yang luas, Soraya tiba di sebuah tempat yang aneh dan menakutkan. Lembah Kegelapan, tempat di mana mutiara jiwa konon disembunyikan. Lembah itu dipenuhi oleh makhluk laut yang menyeramkan, dan suasana di sana sangat menekan, seolah-olah semua harapan telah hilang. Soraya mulai merasa takut, tetapi ia ingat kata-kata Ratu Laut tentang keberanian. Dengan mantap, ia terus berjalan, meskipun bayang-bayang ketakutan menghantuinya. Di tengah lembah, ia menemukan sebuah gua besar yang penuh dengan kristal hitam. Di sana, di tengah ruangan yang paling gelap, ia melihat mutiara jiwa berkilauan samar. Namun, begitu ia mendekatinya, bayangan besar muncul dari kegelapan, berubah menjadi sosok mengerikan, penjaga mutiara tersebut. Makhluk itu berkata dengan suara gemuruh, "Jika kau ingin mengambil mutiara ini, kau harus menghadapiku. Kau akan melihat ketakutan terbesarmu di hadapanku." Soraya menatap makhluk itu dengan tenang. "Aku tidak akan melawan dengan kekerasan. Aku datang dengan hati yang murni dan keberanian, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memulihkan."
Seketika, makhluk itu berubah. Ia tidak lagi tampak mengancam, melainkan menjadi sosok bayangan yang mencerminkan ketakutan terbesar Soraya, rasa takut akan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Tetapi Soraya menyadari, meskipun rasa takut itu kuat, kasih sayang dan keberanian jauh lebih besar. Dengan langkah tegas, Soraya meraih mutiara jiwa, dan bayangan itu menghilang. Saat ia menggenggam mutiara tersebut, gua yang gelap berubah menjadi terang, dan kristal-kristal hitam menjadi berkilauan dengan warna-warna cerah. Soraya kembali ke istana Ratu Laut dengan mutiara jiwa di tangannya. Ratu Laut menyambutnya dengan gembira, dan dengan satu sentuhan, mutiara itu memulihkan seluruh kerajaan laut. Makhluk laut yang sebelumnya kehilangan kekuatannya kini kembali sehat, dan keseimbangan alam laut dipulihkan. "Terima kasih, Putri Soraya," kata Ratu Laut. "Kau telah membuktikan bahwa keberanian sejati tidak datang dari kekuatan fisik, melainkan dari hati yang tulus dan kemauan untuk menghadapi ketakutan terdalam." Soraya kembali ke kerajaannya di atas tanah dengan rasa damai di hatinya. Ia tidak hanya menemukan petualangan yang selama ini ia cari, tetapi juga memahami arti keberanian yang sebenarnya. Syahrazad mengakhiri kisah malam ke-33 dengan penuh keanggunan, dan Raja Syahryar terdiam, terpesona oleh pelajaran yang disampaikan dalam kisah tersebut. "Syahrazad," katanya, "kau sungguh luar biasa dalam merangkai cerita yang penuh makna. Aku ingin mendengar lebih banyak lagi." Syahrazad tersenyum. "Besok malam Paduka, aku akan membawakan cerita lain yang tak kalah menarik." Dan malam ke-33 pun berakhir dengan Raja Syahryar yang semakin terikat oleh kebijaksanaan Syahrazad, dan terus menanti kisah-kisah yang akan datang.